Apa kabar semuanya, para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Nah, kali ini kita berjumpa lagi ya. YouTube channel Kunci Sejarah akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan yang akan membahas tentang bagaimana proses terjadinya tsunami. Berikut penjelasannya. Namun sebelum saya membahasnya, alangkah baiknya buat kalian yang masih belum mendukung YouTube channel Kunci Sejarah ini segera dukung ya, hanya dengan cara tekan tombol like dan subscribe seperti berikut ini, agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Baik, terima kasih atas dukungannya. Langsung saja ya ke pokok pembahasannya. Bagaimana proses terjadinya tsunami? Berikut penjelasannya. Tsunami secara sederhana merupakan gelombang laut dahsyat yang terjadi karena gempa bumi. Fenomena ini bahkan sering disebut sebagai gelombang laut bencana karena dampaknya yang cukup merusak. Dikutip dari National Ocean Service, tsunami adalah gelombang raksasa yang disebabkan oleh gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Jauh di kedalaman samudra, gelombang tsunami tidak bertambah tinggi secara dramatis, tapi saat gelombang bergerak ke daratan, mereka bisa menjadi semakin tinggi. Kecepatan gelombang tsunami tergantung pada kedalaman laut daripada jarak dari sumber gelombang. Gelombang tsunami dapat merambat dengan sangat cepat di perairan dalam dan hanya melambat saat mencapai perairan dangkal. Proses terjadinya tsunami. Dilansir Britannica, setelah gempa bumi atau impuls pembangkit lainnya terjadi, rangkaian gelombang osilasi progresif yang sederhana disebarkan ke jarak yang sangat jauh di atas permukaan laut dalam lingkaran yang terus melebar. Ini seperti gelombang yang dihasilkan oleh kerikil yang jatuh ke kolam dangkal. Namun di perairan dalam, tsunami dapat bergerak secepat 800 km per jam. Panjang gelombangnya juga sangat besar, terkadang lebih dari 500 km, tetapi amplitudo gelombang atau tinggi sangat kecil, hanya sekitar 30-60 cm. Saat gelombang mendekati pantai sebuah benua, gesekan dengan naiknya dasar laut mengurangi kecepatan gelombang. Saat kecepatan berkurang, maka gelombang menjadi lebih pendek dan amplitudo gelombang tinggi meningkat. Naiknya perairan di pantai. Perairan pantai dapat naik setinggi 30 meter di atas permukaan laut normal dalam jangka waktu 10-15 menit. Perairan landas di kontinen mulai berosilasi setelah kenaikan permukaan laut. Antara 3 hingga 5 osilasi besar dapat menghasilkan sebagian besar kerusakan. Umumnya muncul sebagai aliran air deras kuat yang dapat menumbangkan pohon, menyeret bangunan, dan membawa perahu jauh ke pantai, bahkan sampai menghanyutkan seluruh pantai, semenanjung, dan formasi pantai dataran rendah lainnya. Seringkali aliran air berikutnya sama membahayakan dengan gelombang pertama atau bahkan lebih. Bagaimanapun, osilasi dapat berlanjut selama beberapa hari hingga permukaan laut mencapai kesetimbangan. Sama seperti gelombang air lainnya, tsunami dipantulkan dan dibiaskan oleh topografi dasar laut dekat pantai dan oleh konfigurasi garis pantai. Akibatnya, efeknya sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Terkadang, gelombang tsunami yang pertama kali datang di pantai mungkin merupakan palung gelombang. Dalam hal ini, air akan surut dan memperlihatkan dasar laut yang dangkal. Namun, puncak gelombang berpotensi mengikuti palung hanya dalam selang waktu beberapa menit kemudian. Nah, itulah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini mengenai bagaimana proses terjadinya tsunami. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya ya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.